Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan membahas buku berjudul The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Mengelola uang yang baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Namun, pengelolaan uang lebih dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Dan perilaku ini sulit diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas sekalipun. Uang ada dimanapun dan mempengaruhi siapapun. Uang juga memberikan pelajaran bagi kehidupan seperti risiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Pemahaman terkait uang tidak dapat dipukul rata sama di setiap orang. Setiap orang pasti berasal dari berbagai generasi, dengan berbagai pendapatan dan menganut berbagai macam nilai di dalam hidup, serta berada di kondisi keuangan atau ekonomi yang juga berbeda. Jadi, setiap orang menganut cara kerja uang yang sangat beragam. Misalnya, orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir mengenai risiko yang akan ia terima dengan cara-cara yang tidak bisa dimengerti oleh seorang anak kaya. Orang yang tumbuh di dalam keadaan dengan inflasi yang tinggi berbeda pemahamannya perihal uang dibandingkan seseorang yang hidup dalam kehidupan ekonomi yang baik-baik saja. Itu bukan karena dia lebih cerdas dalam memahami uang daripada yang lain, namun karena dia menjalani hidup yang berbeda, dibentuk dengan pengalaman yang juga berbeda. Seperti halnya ketika krisis ekonomi di sebuah negara terjadi, seseorang di zaman setelahnya mungkin akan menjelaskan terkait krisis itu dengan pengetahuan yang dimilikinya. Namun, ternyata ia hanya mengetahui sebagian kecilnya saja. Karena untuk dapat memahami dan mengerti, kita harus mengalami hidup di kondisi seperti itu. Kita akan mengambil contoh Bill Gates. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA di dunia yang memiliki komputer. Gurunya saat itu adalah Bill Dougall. Ia percaya bahwa belajar tidak hanya dari buku saja, tetapi juga harus diiringi dengan praktek yang nyata. Bill Dougall juga menyadari bahwa murid-muridnya perlu tahu tentang komputer. Bahkan, sebagian perguruan tinggi saja tidak memiliki komputer saat itu. Tetapi sekolah Bill Gates saat itu sudah memiliki komputer. Dan komputer ini yang membuat Bill Gates tidak henti-hentinya mengotak-atik komputer dan membiarkan kreativitasnya menggila. Dari hal ini, kita bisa menyadari bahwa setiap hasil dalam hidup dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan selain kerja keras seseorang. Keberuntungan dan risiko bisa menjadi realitas yang mendukung kesuksesan seseorang. Dan juga banyak keuntungan atau kegagalan yang disebabkan oleh faktor luar. Hal penting yang perlu kita sadari adalah bahwa keberhasilan tidak selalu disebabkan oleh kerja keras. Dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Setiap orang pasti akan merasa cemas ketika kehidupan finansialnya gagal. Trik untuk menghadapi kegagalan adalah menata kehidupan finansial sedemikian rupa sehingga satu investasi buruk akan ada cadangan-cadangan investasi yang bisa membantu kita sampai kita beruntung. Hal penting lainnya yang perlu kita pahami dari uang adalah uang dapat mengendalikan seseorang. Dengan adanya uang, kita juga merasa tenang dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Setiap orang pun memiliki pandangannya sendiri terkait uang. Beberapa orang mungkin berusaha kaya untuk lebih bahagia. Aspek bahagia sangat kompleks dan berbeda di setiap orang. Tetapi ada satu kesamaan dari kebahagiaan, bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Artinya, memiliki kemampuan untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan, kapanpun mereka mau, dan dengan siapapun yang mereka kehendaki. Itu merupakan keuntungan dan kebahagiaan tertinggi yang diberikan oleh uang. Tentunya setiap orang pasti ingin kaya. Orang yang memiliki kekayaan akan memberi sinyal kepada orang lain bahwa dia harus disukai dan juga dikagumi. Nyatanya, orang lain sering tidak mengagumi
bukan karena mereka tidak menganggap kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, tetapi karena mereka menggunakan kekayaan seseorang sebagai patokan untuk hasrat mereka sendiri agar mereka disukai dan juga dikagumi. Agar bisa dikagumi dan disukai oleh masyarakat atau lingkungan sekitar, orang akan membeli barang-barang mewah. Padahal kebaikan, kerendahan hati, dan empati mendatangkan lebih banyak rasa hormat dibandingkan barang-barang mewah yang kita beli. Selain itu, kita juga cenderung menilai kekayaan seseorang berdasarkan apa yang kita lihat, seperti rumah, mobil, atau barang-barang mewah yang mereka miliki. Kita tidak bisa melihat isi rekening banknya atau catatan utangnya. Jadi, kita lebih mengandalkan tampilan luar untuk menakar keberhasilan finansial seseorang. Dan kenyataannya bahwa kekayaan merupakan apa yang tidak terlihat. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat oleh orang lain. Kekayaan adalah sesuatu yang tersembunyi. Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu. Hal yang selama ini menjadi salah pikir adalah sebagian besar ingin memiliki kekayaan. Kita terbiasa menganggap bahwa punya uang sama dengan membelanjakan uang. Sehingga kita tidak bisa melihat kemampuan menahan diri yang diperlukan untuk benar-benar memiliki kekayaan. Karena tidak bisa melihatnya, kita sulit untuk belajar mengenai uang ini. Dunia penuh dengan orang yang tampil sederhana, tetapi sebenarnya memiliki kekayaan. Dan juga penuh dengan orang yang tampil kaya, tetapi tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.